Oke, kita akan lihat fungsi berikutnya. Selain untuk menyatakan satu kegiatan yang terjadi pada waktu spesifik di waktu lampau, past continuous itu juga digunakan untuk menyatakan satu kejadian yang terjadi bersamaan dengan kegiatan lain atau aktivitas lain. Jadi kuncinya di sini, satu aktivitas yang sedang terjadi bersamaan dengan kegiatan yang lain. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau past tense itu aktivitasnya tidak bersamaan dengan aktivitas lain, berdiri sendiri. Kalau past continuous tense itu bersamaan dengan aktivitas lain. Contohnya, I watch TV. Dalam past tense, I watch TV. Saya nonton TV. Past continuous tense itu digunakan pada saat ada kegiatan yang lain yang menyertai kegiatan ini. Misalnya, I was watching TV when my friend called. Saya lagi nonton TV waktu teman saya menelpon. Jadi ada aktivitas penyerta, my friend called, ini yang terjadi bersamaan ya dengan selisih beda yang selisih waktu yang tidak terlalu beda dengan kegiatan pertama, I was watching TV. I was watching TV, ini belum selesai kegiatannya, sedang dilakukan dan pada saat itu ada kegiatan yang lain. Kita coba contoh yang lain. My grandma played TikTok. Nenek saya lagi main TikTok. Played pada dengan tenses past tense. Ini menyatakan satu kegiatan saja. Sedangkan kalau ada dua kegiatan yang terjadi bersamaan, my grandma was playing TikTok when I called. Nenek saya lagi main TikTok waktu saya telpon. Ya, jadi ada dua kejadian. When I called ini menunjukkan kejadian yang kedua. Jadi bisa kita highlight di sini past tense itu satu aktivitas tersendiri atau mungkin beberapa aktivitas tapi tidak berhubungan. Ya, kalau berhubungan maka tenses yang digunakan bisa menggunakan past continuous. Ada tenses yang lain yang nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Baik, jadi rumusan kalimat utamanya adalah past continuous ini adalah kita gunakan pada saat aktivitas 1 belum selesai, kemudian aktivitas 2, activity 2 terjadi atau aktivitas yang kedua dilakukan. Jadi gambarannya seperti ini, ada aktivitas 1, aktivitas 2. Aktivitas 1 sedang mandi, ini belum selesai dilakukan, aktivitas 2 terjadi, teman datang. Kita bisa lihat kalimatnya akan muncul seperti ini. I was taking a bath when my friend came. I was taking a bath when my friend came. Saya sedang mandi, mandinya belum selesai, temennya datang. Ya, sekali lagi, I was taking a bath-nya belum selesai, pada saat itu temannya datang. Jadi aktivitas 1 belum selesai, pada waktu itu jadi bersamaan dengan aktivitas 2. Contoh yang lain kita lihat, saya sedang tidur, kemudian ada UFO mendarat depan rumah, gitu kira-kira ya. Kalimatnya muncul seperti ini. While I was sleeping, a UFO landed. While I was sleeping, waktu saya sedang tidur, sedang dilakukan, itu pada waktu yang bersamaan, ada UFO yang landed, yang mendarat. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitas 1 yang kita gunakan dalam format past continuous. Rumusnya subject, to be, verb ing. Ini tidak perlu kita perdalam, saya pikir kita sudah memahami present continuous tense, hanya perbedaannya bentuk to be saja. Is, MR dengan was, were. Nah, bedanya adalah past continuous ini dia ditemani dengan past tense. Gitu ya. Past continuous ditemani dengan past tense. Baik, ada catatan penting di sini. Posisi kalimat antara past tense dan past continuous atau aktivitas 1 dan aktivitas 2 itu bisa bertukar sebetulnya. Tidak harus past continuous di awal kalimat. I was taking a bath when my friend came. Bisa bertukar. Kita bisa juga menyatakan kalimatnya seperti ini. When my friend came, I was taking a bath. Jadi bebas saja mau menggunakan past continuous pada bagian pertama kalimat I was taking a bath atau kalimat utamanya yang past continuous kita gunakan di akhir kalimat. Akhir kalimat. When my friend came, I was taking a bath. Bisa saja, ini tidak masalah. Hanya nanti yang akan perlu kita lihat adalah penggunaan kata sambung atau connector.